Oke, kali ini saya kedatangan mixer asli dengan kondisi datang sudah posisi terbongkar kayak gini. Dibongkar oleh siapa saya kurang tahu. Berdasarkan keterangan dari pemiliknya, musik tidak berfungsi dan mic-nya berfungsi tapi enggak enak, kurang jelas gitu ya. Mic-nya ini berfungsi tapi kurang jelas, nggak bisa keras, kecil suaranya. Oke, kondisi datang sudah dibongkar kayak gini, sudah diganti beberapa potensio yang baru. Untuk kerusakan ini kali ini dari input MP3 musik dari atas ini masuk itu tidak berfungsi. Ini ada beberapa potensio yang baru. Oke, untuk ini adalah penggantinya yang sempat diganti potensionya, namun hasilnya tetap katanya nggak ada perubahan. Ini ada potensio yang baru 2 biji di bagian master dan volume musiknya ya, volume musik. Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Kita coba telusuri dulu untuk jalur-jalurnya ini. Kita fokus saja di bagian tone control dari musiknya ya, dari input out musik dan juga line input, karena sesuai keterangan ya, jangan mengubek-ubek yang bagian daripada mic ini ndak usah kita ubek-ubek. Yang kita telusuri jalurnya adalah yang bagian master dan modul MP3-nya ini. Ini untuk dari atas biasanya turun langsung ke bawah. Yang dari MP3 bawa dari line itu dari atas. Ini ditelusuri saja jalurnya, itu menuju biasanya menuju ke bagian tone control ini tertuju kepada saklar switch untuk memindah line input dan modul MP3 ya. Di situ untuk memisahkan, untuk memilih jalur line input atau MP3-nya itu ada di saklar switch. Jadi semua jalur itu, jalur yang dari musik dan line itu dari MP3 itu menuju langsung ke saklar switch ini. Jadi ini saklar switch ini ada 6 kaki, yang pinggir-pinggir itu biasanya jalur input, untuk yang tengah itu jalur output. Nah, kita menuju ke jalur output, fokus jalur output dari saklar ini. Yang tengah ya, yang tengah itu jalur output. Itu yang menuju ke bagian kontrol, tone control dan juga master. Oke, kita fokus kepada saklar ini. Ini adalah sumber dari itu musik dan line outputnya. Ini adalah saklarnya, ada di sini untuk memindah antara MP3 dan line input. Itu akan menuju jalurnya. Ini kuncinya kita harus menelusuri jalurnya. Biasanya masuk ke IC dari saklar ini, itu menuju ke bagian tone control yang ada di atasnya ini. Di sini ada gain. Gain itu untuk membuka. Biasanya kalau ibaratnya adalah bagaikan kran ya, kran yang atas. Ibaratnya seperti itu. Untuk membuka sumber suara itu dari gain, terus diolah ke bagian 2 potensio yang ada di bawahnya. Di sini ada IC gain untuk memulai sumber suaranya, terus masuk ke bawahnya ke bagian kontrol musik, bass dan treble.
diolah menjadi suara yang jernih. Terus lari lagi ke bawahnya, di situ ada IC. Nah, saya curiganya kepada IC tersebut ya. Kita coba cek dulu apakah benar jalurnya ke IC tersebut. Namun biasanya diolah oleh IC yang tipenya yang ini, yang diolah ke dua potensio ini ya, dua potensio main yang dari sumber dari atas. Kita harus tahu dulu jalurnya ya. Kita untuk sementara curiga dulu kepada potensio 2 ini yang pernah diganti, apakah benar-benar betul cara pemasangannya, apakah ada yang terkelupas sehingga kenapa kok nggak keluar suaranya. Oke, di sini ada 3 buah potensio yang atas ini sangat berpengaruh sekali mengenai suara dari yang bermasalah ini ya. Di sini ada 2 potensio bawah. Sekali lagi ini adalah volume dan ini adalah volume master. Ya, kemungkinan yang kerusakan itu ada di 2 potensio ini. 2 potensio master dan volume musik ini coba kita akan bongkar, kita cek dulu ya. Karena ini masih baru diganti potensionya, coba kita cek dulu. Oke, untuk saat ini saya curiga kepada 2 buah potensio yang masih baru ini, coba kita bongkar dulu. Sebelum kita bongkar, kita akan bersihkan karat-karat yang ada di PCB-nya, karena kebetulan keterangan dari pemilikannya pernah ketumpahan cairan minuman ya. Ini ada beberapa karat, coba kita bersihkan. Lalu kita cek, kita bongkar dulu untuk kedua buah potensio ini, potensio volume musik dan volume master. Oke, kita lepas sudah. Lalu kita akan mengeceknya. Tampaknya untuk potensio dan bagian bawah potensio normal ya, kelihatannya tidak ada masalah. Pemasangannya pun juga benar. Coba kita pasang lagi, ini sudah saya pasang kembali, tidak ada masalah kedua buah potensio ini. Kita akan coba mencari lagi penyebab kerusakan ini dengan tidak lupa untuk menelusuri jalurnya biar kita tahu permasalahannya. Setelah kita membuka 2 potensio ini tidak ada masalah, kelihatannya kita ya 2 potensio ini kita akan coba mengukur tegangan di kaki-kaki IC menggunakan avometer digital. Yang untuk probel hitamnya kita taruh di ground, bisa ditaruh di sini di jack input jack AKI ini ya, kita taruh begitu. Lalu untuk probel merahnya kita colok ke bagian kaki-kaki ya. Di sini ada 3 buah kaki IC ya. Kita akan mengecek 3 buah IC ini di kaki-kakinya. Biasanya tegangannya CT ya, CT kemungkinan CT 12 kalau nggak salah. Ini coba kita cek dulu. Untuk pertama kita coba lakukan perbandingan dengan mengecek bagian IC yang normal ya. Ini yang karena keterangan yang punya untuk mic-nya normal, meskipun ada kendala sedikit. Kita coba cek ke kakinya IC ini yang kita curigai normal IC-nya. Coba kita cek tegangannya menggunakan avometer digital. Di sini terbaca 12 plus. Terus kaki pojoknya ini di kaki IC yang sama, coba kita cek lagi, biasanya harusnya sama, min 12 ya, plus 12 min sekitar segitu normal.
Kita coba cek untuk IC yang kita curigai yang bermasalah. Di bagian sini ya, kaki yang sini ya. Ini terbaca 7,32. Ini yang bermasalah ya. Ini seharusnya 12 tegangannya. Terus kaki di IC yang sama ini min 12. Ini normal, untuk min 12-nya normal, tapi untuk yang plus ternyata turun menjadi 7,32. Ini pasti bermasalah kalau dibandingkan dengan IC yang normal, yang mana yang normal seharusnya keluar tegangan plus 12. Ya, ini yang normal, coba ya, plus 12 ini normal ya. Yang ternyata yang IC yang sini sekali lagi bermasalah, ini tegangannya cuma 7,32. Nah, saya curiga kepada IC, ketiga buah IC ini pasti diantaranya salah satunya ada yang mengalami short. Ini ada 3 buah IC sehingga menyebabkan tegangan tersebut menjadi drop di bagian plusnya. Sekali lagi, tegangan ini IC ini menggunakan tegangan min 12 plus 12 dan ground ya. Ini terukur begitu. Ketiga buah IC ini diukur untuk bagian plusnya turun semuanya ya. Karena apa? Karena IC ini saling berkaitan, saling terhubung, satu di antara 3 ini itu saling terhubung, jadi menyebabkan tegangan bermasalah. Jadi rusak satu saja, yang lain tegangannya ikut bermasalah. Oke, kita akan coba lepas satu IC karena ini adalah IC bagian untuk masternya. Coba kita buka, kita bongkar, kita menggunakan solder blower ya. Kita sebelumnya kasih flux untuk mencairkan tenol atau timahnya. Kita blower segini aja, jangan terlalu lama-lama. Kalau terlalu lama-lama nanti bisa rusak karena terlalu panas IC-nya ya. Sedikit saja asal bisa lepas, kita langsung kita angkat. Karena oke, sudah kita lepas, lalu kita akan coba mengeceknya lagi. Coba setelah satu IC ini kita lepas, apakah tegangan sudah normal? Ini lampunya sudah menyala ya, tadi tidak mau menyala lampunya. Coba kita cek. Tadi saya lupa lampunya tidak menyala, tapi setelah dilepas kok sekarang lampunya pun juga hidup. Bentar, ini terukur keluar. Oke, ini sudah keluar 12 volt ya, 12 volt plus sudah keluar, berarti ini sudah normal, fix, berarti yang rusak IC tersebut. Coba yang bagian minnya kita cek lagi. Untuk bagian minnya juga normal, min 12 ya. Setelah kita buka ya, ini lampunya menyala, tadi tidak menyala, tapi untuk mic-nya katanya menyala suaranya, tapi lampunya nggak mau menyala. Sekarang sudah bisa menyala ya lampunya ya, karena tegangan plusnya drop tadi, jadi nggak menyala. Oke, ini yang biang keroknya ternyata rusak, short. Ini bisa diganti ya, ini ya, ini yang jenis SMD tipenya 4558. Kalau Anda beli ini memang agak sulit. Kalau belinya online ada, kalau itu nggak ada ya. Kita bisa menggantinya dengan menggunakan IC yang agak besar, ini tipenya sama ya. Cuma jenisnya saja SMD, ini SMD, yang itu bukan tadi. Bisa mengganti IC dengan besar tadi dengan ketentuan ya dikasih kabel. Kalau yang kecil ini enggak.
Nah, ini agak besar ini soalnya. Karena yang umum ini yang dijual di toko-toko pasaran itu yang besar, kalau yang kecil itu sulit. Oke, saya sudah mendapatkan penggantinya, sebuah IC 4558 cabutan ya. Saya biasa dapat cabutan dari eh, bekas-bekas tip mobil. Kalau bekas-bekas tip mobil ada ini IC kayak gini. Oke, ya. Ini sampai lali belum saya cabut colokannya, sehingga langsung tak pasang gitu aja. Moga-moga nggak ada masalah. Kita bersihkan dulu untuk bekas-bekasnya. Oke, langsung kita coba. Sudah kelihatan normal kelihatannya ya. Oke, sudah selesai. Saya rasa fix, hanya IC-nya saja yang mengalami short. Kita rakit kembali. Semoga penyakitnya hanya itu saja. Setelah kita cek tadi, kita pasang kembali. Jenis mixer murah meriah. Oke, sudah hidup. Terima kasih untuk semuanya.